Chandra bekerja di sebuah perusahaan besar yang ada di ibu kota provinsi. Ia berasal dari kampung dan memilih merantau demi satu tujuan, meringankan beban kedua orang tuanya yang masih tinggal di desa. Di perusahaan itu, Chandra menjabat sebagai sekretaris. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja di sana dengan gaji yang terbilang cukup lumayan untuk ukuran perantau sepertinya. Selama di kota, Chandra ngekos di sebuah kosan sederhana bersama seorang teman sekampung. Temannya itu juga bekerja di sebuah perusahaan meski tidak satu tempat dengan Chandra. Jabatan temannya cukup tinggi sebagai ketua marketing di sebuah perusahaan yang letaknya tidak jauh dari kantor Chandra. Karena berasal dari kampung yang sama dan merantau berdua, mereka saling membantu sama lain. Jika salah satunya sedang kesusahan, yang lain tak segan ikut menopang. Chandra sendiri sudah memiliki kekasih bernama Sheila. Ia cantik, modis, dan pandai merawat diri. Hubungan mereka telah berjalan cukup lama, kurang lebih 3 tahun. Awal perkenalan Chandra dan Sheila terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu, Chandra sedang berjalan-jalan di sebuah mall besar di kota bersama temannya. Mereka sekedar ingin melepas penat setelah rutinitas kerja, sekaligus berbelanja untuk menyenangkan diri sendiri. Karena sudah lama tidak membeli baju, Chandra dan temannya mampir ke sebuah toko pakaian. Chandra sibuk memilih baju yang ia suka. Tanpa sadar, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Sheila, yang saat itu bekerja sebagai karyawan toko baju tersebut, mengikuti Chandra layaknya pramuniaga yang melayani pembeli. Chandra yang memang suka bercanda mulai mengajak Sheila mengobrol. Obrolan ringan itu mengalir begitu saja, sampai akhirnya Chandra merasa nyaman, padahal mereka baru saja bertemu dan berbincang. Dan kala itu, tanpa banyak basa-basi, Chandra memberanikan diri, meminta nomor ponsel Sheila. Ia merasa tertarik dan ingin mengenalnya lebih jauh. Tidak disangka, Sheila memberikan nomornya begitu saja. Setelah itu, Chandra dan temannya pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, Chandra langsung mengirim pesan kepada Sheila, memintanya menyimpan nomor tersebut. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling berkirim pesan, menelpon, dan Sheila selalu merespon dengan hangat. Kenyamanan itu tumbuh perlahan tanpa mereka sadari. Hingga suatu hari, Chandra kebetulan libur kerja. Sheila pun sedang libur dan tidak masuk toko. Chandra lalu mengajaknya pergi jalan-jalan. Malam sebelumnya, mereka sudah janjian lewat telepon. Sheila yang sedang rebahan di kamar, lelah setelah seharian kerja, mendengar ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Chandra. Dengan perasaan berbunga-bunga, ia langsung mengangkatnya. "Kamu lagi apa, Sel?" tanya Chandra. "Lagi rebahan aja nih, Ndra, capek." "Oh, besok kamu ada waktu nggak?" Besok aku libur kerja sih. Emangnya kenapa, Ndra?" "Kamu mau nggak ketemuan sama aku besok?" "Oh, iya boleh." "Kalau gitu nanti share lokasi rumah kamu ya. Besok aku jemput." "Iya, Ndra." "Ya udah, kamu istirahat, tidur yang cukup. Sampai ketemu besok." Setelah itu, sambungan telepon pun berakhir. Malam itu, Sheila tersenyum sendiri, hatinya dipenuhi rasa senang. Keesokan harinya, Chandra menjemput Sheila ke rumahnya. Ia berpamitan dengan kedua orang tua Sheila sebelum akhirnya mereka pergi bersama. Mereka berjalan-jalan dan singgah di sebuah kafe. Setelah memesan makanan dan minuman, Chandra menguatkan niatnya. Di tempat itulah ia menyatakan cinta dengan serius. Sheila pun menerima perasaan Chandra karena ia pun telah merasa nyaman dan jatuh cinta. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan selama lebih dari 3 tahun, Chandra merasa yakin untuk melamar Sheila. Waktu pun berganti, bulan bergeser, hingga tibalah bulan Juni. Chandra sudah mantap dengan niatnya untuk melamar sang kekasih. Demi rencana itu, Chandra mengambil lembur di kantor. Ia membutuhkan uang yang lebih, bukan hanya untuk lamaran, tapi juga untuk dikirimkan kepada orang tuanya di kampung. Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya, sementara temannya yang satu kosan sudah pulang lebih dulu. Begitu Chandra tiba, temannya langsung bertanya, "Hendra, lah kok pulangnya malam banget kamu?" "Iya nih, aku ambil lembur.
jawab Chandra sambil melepas sepatu. Ngapain sih maksain lembur? Emangnya lagi ngejar apa toh? Aku rencana mau melamar Sheila. Menurutmu tempat yang bagus dan romantis di Bandung itu apa ya? Temannya berpikir sejenak lalu berkata, aku pernah dengar dari teman kerjaku. Taman Bunga Begonia di Lembang. Bagus katanya. Yakin gak? Lah iya, coba aja kamu searching. Saat itu juga Chandra mengambil ponselnya dan mencari tempat yang disebutkan temannya. Sebenarnya, seminggu sebelumnya, Chandra sudah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Sheila. Ia berencana di hari libur besok mengajak Sheila ke tempat itu. Malam itu juga, Chandra menelpon Sheila dan mengajaknya bertemu keesokan harinya. Sheila tidak menolak. Sudah hampir sebulan mereka tidak pergi berdua, dan ajakan itu terasa seperti angin segar bagi hatinya. Esok hari pun tiba. Sejak pagi, Chandra sudah menghampiri rumah Sheila. Seperti biasa, ia tidak lupa berpamitan kepada kedua orang tua Sheila sebelum mereka berangkat. Di perjalanan menuju tempat wisata, Chandra dan Sheila saling bercanda. Tawa mereka pecah silih berganti, membuat siapapun yang melihat seolah ikut merasakan kemesraan keduanya. Ada rasa iri yang tak terucap dari mata-mata yang memandang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di Taman Bunga Begonia, Lembang. Sesampainya di sana, Sheila sama sekali tidak menyangka Chandra ternyata sudah menyiapkan sebuah kejutan. Ia telah menentukan tempat khusus dan bahkan menyewa seorang fotografer untuk mengabadikan momen yang penting mereka berdua. Kita ngapain sih kesini, Indra? Tanya Sheila penasaran. Udah, sekarang mata kamu tutup ya, ucap Chandra pelan. Chandra kemudian menutup kedua mata Sheila dengan kain yang memang sudah ia siapkan dari rumah. Dengan hati-hati, ia memapa Sheila berjalan perlahan menuju titik yang telah ditentukan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai. Sebelum Sheila membuka penutup matanya, Chandra bersiap. Ia berlutut dengan satu lutut ditekuk ke bawah, lalu mengacungkan sebuah kotak kecil berwarna merah. Di dalamnya tersemat sebuah cincin emas. Sekarang buka mata kamu, perintah Chandra. Karena rasa penasaran, Sheila segera membuka kain penutup matanya. Saat itu juga, fotografer sudah siap mengabadikan momen yang begitu romantis. Sheila sontak terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia terharu melihat Chandra berdiri di hadapannya dengan sikap penuh kesungguhan. Dengan suara yang sedikit bergetar, Chandra mengutarakan niatnya. Tanpa berpikir panjang, Sheila langsung menerima lamaran Chandra. Hati Chandra terasa lega dan bahagia. Mereka saling berpelukan, larut dalam rasa syukur dan bahagia yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Terima kasih ya sayang, kamu udah menerima lamaran aku, kata Chandra. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Sheila. Tak lama kemudian mereka tiba. Chandra segera menemui kedua orang tua Sheila dan menyampaikan niat baiknya kepada Pak Tio dan Bu Ratih. Pak, Bu, tadi saya sudah melamar Sheila dan Sheila menerima lamaran saya. Saya berniat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama Sheila, ucap Chandra dengan sopan. Kalau begitu, nanti kamu datang ke sini lagi dan bawa kedua orang tua kamu ya, kata Pak Tio. Iya Pak, secepatnya saya akan membawa kedua orang tua saya ke sini, jawab Chandra mantap. Terima kasih Pak, Bu, sudah menerima saya dengan baik. Sama-sama lah Chandra, kamu juga anak yang sangat baik, timpal Bu Ratih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak, Bu, sudah sore, kata Chandra. Iya nak Chandra, hati-hati di jalan ya, balas Pak Tio. Singkat cerita, Chandra pulang ke kampung untuk menjemput kedua orang tuanya. Ia berniat membawa mereka ke kota untuk melamar Sheila secara resmi. Setelah menjemput kedua orang tuanya, Chandra langsung pergi ke rumah Sheila. Di sana, kedua keluarga bertemu untuk menentukan tanggal lamaran. Tak berselang lama, acara lamaran pun tiba. Prosesi lamaran berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Usai acara lamaran, Chandra berniat melangsungkan pernikahan 7 bulan kemudian. Sejak saat itu, ia bekerja semakin giat
lembur hampir selalu ia ambil demi menambah dana pernikahan. Padahal sebenarnya dana untuk pernikahan sudah cukup. Semuanya telah ia siapkan jauh-jauh hari. Namun Chandra ingin hari pernikahannya kelak berlangsung lebih meriah dan berkesan. Karena kesibukan itu, Chandra jadi jarang berkabar dengan Sheila. Mereka pun hampir tidak pernah pergi berdua lagi. Padahal Sheila sering ingin jalan-jalan. Namun setiap kali ia mengajak, Chandra selalu menjawab belum ada waktu. Bahkan saat hari libur, Chandra lebih memilih lembur dan berangkat kerja. Hingga suatu ketika saat Sheila libur kerja, ia diajak teman dekatnya, Naili, untuk pergi jalan-jalan. Naili menghubungi Sheila lewat telepon. "Shel, besok kita jalan-jalan yuk, sekalian libur akhir pekan gitu," ajak Naili. "Kemana, Li?" tanya Sheila. "Udah ikut aja, nanti juga tahu. Sama teman aku juga," jawab Naili. "Teman kamu siapa? Cowok apa cewek, Li?" "Cowok, namanya David. Dia yang bawa mobil." Sheila sempat ragu. Ia takut Chandra marah. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta izin terlebih dahulu. "Bentar ya, aku telepon tunanganku dulu buat izin," kata Sheila. "Oke, nanti telepon lagi kalau jadi," jawab Naili. Setelah menutup sambungan telepon dengan Naili, Sheila langsung menelpon Chandra. Ia meminta izin untuk pergi jalan-jalan dengan alasan pergi bersama teman perempuan saja. Setelah mendapat izin dari Chandra, Sheila pun menelpon Naili kembali. "Gimana, Shel? Jadi ikut?" tanya Naili. "Iya jadi, Li. Lagian aku juga udah lama gak pernah jalan-jalan. Bosan di rumah," jawab Sheila. "Emangnya kamu gak pernah jalan sama tunanganmu?" "Enggak, dia sibuk kerja kok," sahut Sheila lirih. "Ya wajar kan, kamu mau nikah. Dia rajin kerja kan buat nikahin kamu juga," ujar Naili. "Alah udah, gak usah dibahas," kata Sheila, mengakhiri percakapan dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Keesokan paginya, Sheila dijemput di depan gerbang perumahan. Mereka pun langsung berangkat menuju lokasi liburan. Sheila dan Naili duduk di bangku belakang. Sementara yang menyetir mobil adalah teman Naili bernama David. Mereka menaiki mobil Pajero milik David. Sepanjang perjalanan, obrolan ringan mengalir, diselingi tawa yang membuat suasana terasa akrab. Tidak terasa mereka akhirnya tiba di sebuah tempat wisata yang berada di kawasan perbukitan. Udara sejuk menyambut kedatangan mereka. Sejak sampai di sana, David beberapa kali mencuri pandang ke arah Sheila. Ada ketertarikan yang jelas terpancar dari sikapnya. Sheila pun mulai menyadari gelagat itu. Dengan sikap tegas namun tetap sopan, Sheila menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki tunangan dan sebentar lagi akan menikah. Namun penjelasan itu seolah tak berarti apa-apa bagi David. Ia tetap bersikap seperti biasa, seakan tidak peduli pada status Sheila. Di tempat wisata itu, mereka bersenang-senang, bercerita, tertawa, dan berfoto bersama untuk mengabadikan momen liburan. Tak terasa hari mulai beranjak sore, mereka pun memutuskan untuk pulang. David dan Naili mengantarkan Sheila terlebih dahulu ke rumahnya. Sebelum Sheila turun dari mobil, David memberanikan diri meminta nomor ponselnya dengan alasan ingin menambah teman. "Shel, aku boleh minta nomor kamu nggak?" tanya David. "Buat apa, Fit?" balas Sheila. Buat nambah teman aja," jawabnya santai. "Alah, modus kamu, Fit," sela Naili sambil tertawa. "Udah diam aja sih, Li," jawab David. Akhirnya Sheila memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, ia turun dari mobil dan melangkah masuk ke rumah. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, David mulai sering mengirim pesan kepada Sheila. Bahkan ia beberapa kali mengajak Sheila untuk bertemu. Sheila yang merasa bosan dan suntuk karena jarang diajak jalan oleh Chandra, bahkan komunikasi mereka pun semakin renggang, perlahan mulai mengiyakan ajakan David, terutama saat libur hari kerja. Padahal di sisi lain, Chandra sedang sibuk berjuang. Ia bekerja keras, lembur hampir setiap hari, demi menghalalkan Sheila dan menyiapkan masa depan mereka. Suatu malam, David dan Sheila berbincang lewat telepon hingga larut. Mereka bercanda, tertawa,
dan tanpa sadar mulai merasa nyaman satu sama lain. "Sel, besok kita jalan yuk," ajak David. "Kemana?" tanya Sheila. "Udah ikut aja, nanti aku jemput di gerbang komplek kamu ya." "Ya udah ayo, aku juga bosan di rumah terus," jawab Sheila. Keesokan harinya, Sheila dan David pun pergi berjalan berdua. Seperti sebelumnya, David menjemput Sheila di depan gerbang komplek. Sheila tak ingin orang tuanya curiga, sehingga ia berpamitan dengan alasan pergi bersama Naeli. Sepanjang perjalanan, mereka kembali bercanda dan mengobrol. Kenyamanan itu semakin terasa. Di dalam mobil, David mulai menggoda dan merayu Sheila. Anehnya, Sheila merespon semua itu. Akhirnya David menyatakan perasaannya. "Shel, aku udah nyaman dan merasa cocok sama kamu. Aku tidak peduli kamu udah bertunangan. Kamu mau jadi pacar aku?" Sheila terdiam sesaat. Entah apa yang ada di pikirannya, setan apa yang merasukinya saat itu. Ia menerima perasaan David tanpa memikirkan bahwa dirinya sudah memiliki tunangan. Wes ditaleni. "Iya, aku mau, tapi kita rahasiain ini ya," ucap Sheila pelan. Setelah dari tempat wisata sore harinya, karena perut mulai terasa lapar, David mengajak Sheila mencari makan sebelum pulang. "Iya, makasih ya, Shel. Ayo kita cari makan dulu," kata David. "Iya, aku juga lapar," jawab Sheila. "Kamu tahu tempat makan yang enak?" Kita ke warung bakso langganan aku aja," usul Sheila. "Ya udah, ayo," jawab David. Mereka pun langsung menuju warung bakso langganan Sheila. Sementara itu di sisi lain, Chandra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berniat mengajak Sheila jalan-jalan hari itu. Kali ini ia sengaja tidak mengabari Sheila terlebih dahulu. Chandra ingin memberikan kejutan dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Sebelum menuju rumah Sheila, Chandra mampir terlebih dahulu ke warung bakso favorit Sheila. Ia ingin membungkus bakso sebagai oleh-oleh untuk kedua orang tua Sheila. Kebetulan, warung bakso itu searah dengan rumah Sheila. Dan sesampainya di warung yang sedang ramai oleh pembeli, karena memang terkenal enak dan murah, Chandra tanpa sengaja melirik ke salah satu meja pengunjung. Langkahnya terhenti. Di sana, Chandra melihat tunangannya sedang duduk berduaan dengan seorang pria yang lebih menyakitkan. Pria itu tengah menyuapi Sheila dengan sendok bakso. Pria itu adalah David. Amarah Chandra langsung memuncak. Dadanya terasa sesak. Namun di tengah gejolak hatinya, ia berusaha tetap tenang dan bersikap dewasa, meski hatinya hancur melihat pemandangan itu. Kemudian Chandra mengenakan topi dan menutup wajahnya dengan tudung jaket. Kebetulan saat itu ia memang memakai topi dan jaket. Dari kejauhan, diam-diam ia merekam aksi tunangannya bersama David. Setelah itu Chandra tetap membeli bakso seperti orang biasa, lalu langsung menuju rumah Sheila. Niat awalnya ingin memberi kejutan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kejutan pahit yang membagongkan. Sesampainya di rumah Sheila, Chandra memberi salam. Bu Ratih yang pertama kali membukakan pintu langsung menyambutnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Enak Chandra, ayo masuk, silakan duduk." "Iya, terima kasih Bu. Ini ada sedikit oleh-oleh," ujar Chandra sambil menyerahkan bungkusan bakso. "Alah, pakai repot-repot segala nah Chandra," kata Bu Ratih. "Tidak merepotkan sama sekali kok Bu." "Oh iya, Sheila lagi keluar, katanya pergi sama temannya," lanjut Bu Ratih. "Temannya cowok atau cewek Bu?" tanya Chandra. "Cewek nak, teman kerjanya," jawab Bu Ratih tanpa curiga. Mendengar jawaban itu, amarah dan kekecewaan Chandra semakin memuncak. Ia sadar Sheila bukan hanya membohonginya, tapi juga membohongi ibunya sendiri. Wajah Chandra berubah serius. Nada bicaranya pun dingin. "Bu, sebenarnya Sheila tidak pergi dengan temannya yang cewek." "Maksudnya?" Bu Ratih tertegun. "Tadi saya melihat Sheila di warung bakso. Dia berduaan dengan cowok lain Bu. Bahkan sampai suap-suapan," ujar Chandra menahan emosi. "Ah, masa sih nak? Nggak mungkin. Mungkin kamu salah lihat," bantah Bu Ratih. Masih belum percaya. Tanpa banyak bicara, Chandra langsung menunjukkan rekaman video yang tadi ia ambil. "Ini Bu, kalau Ibu tidak percaya," katanya. Bu Ratih terkejut bukan main. Tangannya gemetar saat melihat ponsel itu. Ia tidak pernah menyangka anaknya bisa berbuat sejauh itu, apalagi menjelang hari pernikahan.
Tubuh Bu Ratih terasa lemas. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Saat itulah Chandra menyatakan niatnya. Bu, atas kejadian ini saya sangat kecewa dan sakit hati. Sepertinya saya akan membatalkan pernikahan saya dengan Sheila. Bu Ratih langsung memohon. Ibu mohon Nak Chandra, jangan gegabah. Maafkan Sheila. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Siapa tahu ini cuma salah paham. Salah paham bagaimana, Bu? Sudah jelas dia mengkhianati saya, jawab Chandra tegas. Meski dibujuk, Chandra tetap kukuh dengan pendiriannya. Tidak lama kemudian, Pak Tio pulang dari kerja. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ratih pun menjelaskan semuanya sambil menunjukkan video tersebut. Pak Tio terdiam lama. Amarah jelas terlihat di wajahnya. Ia pun tak menyangka anak perempuannya tega melakukan perbuatan memalukan seperti itu. Nak Chandra, Bapak dan Ibu minta maaf atas kelakuan Sheila yang sudah membuat hati kamu sakit, ujar Pak Tio dengan nada berat. Singkat cerita, Sheila akhirnya pulang ke rumah. Sebelumnya Chandra diminta bersembunyi dulu. Kedua orang tua Sheila langsung menginterogasi anaknya. Shel, kamu dari mana? Pergi sama siapa? Tanya Pak Tio. Apaan sih Bu? Pak, kok nanyanya begitu? Kan Ibu udah tahu aku pergi sama Naeli, jawab Sheila santai. Sheila, jangan bohong, jawab yang jujur. Ibu dan Bapak sudah tahu semuanya, kata Bu Ratih. Tahu apa sih Pak, Bu? Maksudnya apa? Aneh banget, balas Sheila mulai gelisah. Ini lihat. Mau ngelak apa lagi kamu, Shel? Ucap Bu Ratih sambil menunjukkan video rekaman itu. Sheila langsung terkejut, wajahnya pucat. Video ini dari mana, Bu? Tanyanya panik. Saat itu juga Chandra keluar dari tempat persembunyiannya. Aku yang merekam, ucap Chandra tegas. Chandra, kamu di sini sejak kapan? Sheila benar-benar terpukul. Itu tidak penting, jawab Chandra dingin. Kedua orang tua Sheila pun mengungkapkan keputusan Chandra. Akibat ulah kamu sendiri, Shel. Chandra mau membatalkan pernikahan kalian. Dia kecewa dan sakit hati. Bapak sama Ibu malu. Tidak menyangka kamu bisa berbuat seperti ini, ucap Bu Ratih dengan suara bergetar. Sheila langsung menangis. Ia berlutut dan memohon kepada Chandra. Dra, aku mohon maafin aku. Aku janji gak akan aku ulangin kesalahan ini lagi. Dra, tolong maafin aku. Jangan batalin pertunangan kita. Aku nyesel, aku mohon, rengek Sheila sambil terisak. Aku sudah sangat sakit hati dan kecewa sama kamu, Shel. Aku tidak bisa mempertahankan hubungan dengan seorang pengkhianat. Tangis Sheila makin menjadi. Shel, dengar baik-baik, tegas Pak Tio. Bapak dan Ibu tidak akan pernah merestui hubungan kamu dengan cowok itu untuk jadi mantu. Kalau kamu tetap melanjutkan hubungan itu, awas saja kamu. Iya Pak, jawab Sheila lirih, tertunduk dalam penyesalan. Akhirnya, karena Chandra sudah tidak ingin lagi memperbaiki hubungan dengan Sheila, Sheila pun pasrah. Ia sadar semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Saat itu juga Chandra berpamitan kepada Pak Tio dan Bu Ratih untuk pulang. Ia tahu kedua orang tua Sheila sama sekali tidak bersalah. Kesalahan itu murni datang dari Sheila. Pak, Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu, ucap Chandra. Iya Nak Chandra, hati-hati di jalan ya. Sekali lagi, kami minta maaf atas perbuatan Sheila, jawab Bu Ratih dengan mata berkaca-kaca. Iya Bu, jawab Chandra singkat. Chandra juga meminta maaf karena telah membatalkan pernikahan mereka. Kedua orang tua Sheila pun dengan berat hati mengembalikan cincin lamaran kepada Chandra dan juga gelang kalung. Sementara itu, Sheila berlari masuk ke kamar. Tangisnya pecah jadi-jadinya. Ia benar-benar menyesali perbuatannya, merasa bodoh telah menghancurkan masa depan yang sudah di depan mata. Sejak kejadian itu, Sheila kehilangan nafsu makan. Semangat kerjanya pun menghilang. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan karena telah mengkhianati Chandra, tunangan yang selama ini selalu baik dan setia kepadanya. Singkat cerita, di tempat kerja, Chandra terlihat murung.
Ia lebih banyak diam, jauh berbeda dari biasanya yang ceria dan ramah. Salah satu rekan kerjanya menyadari perubahan itu. Melihat Chandra sering melamun dan tidak fokus bekerja, ia pun menegurnya. Karena dipanggil tak menyahut, akhirnya rekan kerja itu menepuk pundak Chandra. "Woi, Ndra!" Chandra tersentak, tersadar dari lamunannya. Ada apa sih? Ngagetin aja," ucapnya. "Dari tadi, aku lihat kamu ngelamun terus, gak fokus kerja. Kenapa sih? Lagi galau? Atau ada masalah? Cerita saja, siapa tahu aku bisa bantu," kata temannya. Iya ini, aku lagi galau. Tunanganku selingkuh, dan aku sudah batalin semuanya. Aku gak nyangka dia tega sama aku. Cowoknya juga udah tahu dia punya tunangan, tapi masih aja dia embat, ngedeketin. Aku benci, pengen balas dendam sama dia," ucap Chandra lirih, penuh amarah yang tertahan. "Kalau gitu sih masalah gampang, Dra," jawab temannya santai. "Gampang gimana? Emangnya kamu tahu caranya apa?" "Dulu aku pernah nganterin temenku, dia juga diselingkuhi pacarnya. Akhirnya dia minta diantar ke dukun." "Hah? Ke dukun?" Chandra tertegun. "Ya, terus dia nyantet cowok selingkuhan ceweknya." "Kamu masih ingat alamatnya enggak?" "Iya Mas Indra, nanti aku kirim lokasinya ke kamu." "Oke, makasih ya," jawab Chandra singkat. Beberapa hari kemudian, Chandra benar-benar berangkat ke tempat dukun yang alamatnya diberikan oleh rekan kerjanya. Ia berpamitan kepada teman kosnya, berpura-pura bilang hendak pulang kampung. Saat itu juga, Chandra mengajukan resign dari pekerjaannya. Suatu pagi, Chandra berangkat sendirian. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Rumah dukun itu berada di tengah hutan, sebuah gubuk tua yang terlihat sepi dan menyeramkan. Namun di sana sudah ada beberapa orang yang mengantri, menunggu giliran dipanggil. Chandra semakin yakin, dukun ini memang terkenal mujarab dan ampuh. Namanya Mbah Karni. Banyak orang datang dengan wajah penuh harap dan dendam. Setelah menunggu antrian lebih dari 1 jam, akhirnya giliran Chandra dipanggil masuk. Saat itu langit sudah gelap, malam turun perlahan, seakan ikut menjadi saksi. Tanpa basa-basi, Chandra duduk di hadapan Mbah Karni. Ia langsung menunjukkan tangkapan layar dari video rekaman kejadian di warung bakso. Mbah Karni hanya melirik sekilas, tanpa penjelasan panjang. Ia sudah memahami maksud kedatangan Chandra. Memang, dukun itu dikenal khusus menangani persantetan. Tak lama kemudian, Mbah Karni membakar dupa. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan. Tatapannya tertuju pada gambar di ponsel Chandra, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra. Beberapa saat berlalu, lalu Mbah Karni menghentikan ritualnya. "Kau pulang saja, jangan lupa bayar maharnya," ucapnya datar. "Tenang saja, semua akan aku kerjakan. Dendamu pasti terbalaskan," lanjutnya. "Iya Mbah," jawab Chandra. Chandra segera mengambil uang dari dalam tasnya. Uang itu sudah ia siapkan, 20 juta rupiah. Uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk pernikahannya dengan Sheila kini berpindah tujuan. Setelah menyerahkan mahar, Chandra pun pulang. Mbah Karni akan melanjutkan ritual itu seorang diri di tengah hutan yang sunyi dan malam yang kian peka. Setelah Chandra pulang, Mbah Karni mulai melanjutkan ritualnya. Di dalam gubuk itu, ia duduk bersila di hadapan kemenyan yang terus mengepul. Mulutnya komat kamit, melafalkan mantra-mantra tua. Mbah Karni memanggil demit simpanannya. Ia memerintahkannya untuk mengganggu David dengan menyerupai wujud Sheila. Tiba-tiba, angin kencang menerobos masuk ke dalam ruangan ritual. Asap kemenyan berputar-putar, semakin tebal, lalu menggumpal di hadapan Mbah Karni. Perlahan, terlihat sosok wanita bergaun panjang putih lusuh. Rambutnya terurai, wajahnya rusak dan menyeramkan. Mata hitamnya menatap kosong. Mbah Karni mulai berbicara kepada sosok itu, menggunakan bahasa yang tak bisa dipahami manusia biasa. Setelah menerima perintah, sosok wanita itu perlahan menghilang, lenyap begitu saja di balik asap. Di tempat lain,
Di sebuah rumah besar dan megah, David tengah terlelap. Rumah itu milik keluarganya yang kaya raya. Malam itu David mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok Sheila. Sheila mendekat, tersenyum manis, lalu mulai merayu David. Bahkan, ia mengajak David untuk berbuat lebih jauh, melakukan hubungan badan. David merasa senang dan menikmati mimpi itu. Mimpi basah itu, namun tiba-tiba ia terbangun. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di atas kasur dan langsung tertegun. Lalu, di dalam kamarnya, dalam pandangan David, berdiri Sheila dengan pakaian menggoda. Padahal yang sebenarnya ada di hadapannya hanyalah sebuah sapu. Sosok wanita kiriman Mbah Karni telah merasuki sapu itu dan menampakkan wujud Sheila di mata David. Tanpa sadar, David bangkit dari kasur. Ia menghampiri Sheila, memeluk dan menciumnya dengan penuh nafsu. Yang ia peluk sebenarnya hanyalah gagang sapu. Saat itu kedua orang tuanya belum tidur. Mereka baru saja selesai menghitung laba dari usahanya dan hendak masuk ke kamar. Betapa terkejutnya mereka melihat tingkah David yang aneh, menciumi gagang sapu sambil tertawa sendiri. Pak, itu David kenapa? Bisik ibunya panik. Iya bu, aneh banget. Coba ditegur, jawab ayahnya. Keduanya segera mendekat. Fit, kamu teh lagi ngapain? Sadar Fit. Namun David tidak merespon. Ia malah tertawa sendiri dan mengajak bicara sapu itu. Di matanya, Sheila tampak hidup dan membalas semua ucapannya. Pak, ini gimana pak? Anak kita. Suara ibunya mulai gemetar. Iya bu, kok bisa jadi begini? Tiba-tiba David terdiam. Tatapannya kosong. Gagang sapu yang ia peluk mendadak berubah wujud. Di hadapannya kini berdiri sosok wanita berwajah hancur, penuh darah, dengan mata melotot menyeramkan. Tubuh David kaku, wajahnya pucat. Seketika itu juga ia jatuh tersungkur dan pingsan. Bruk. Kedua orang tuanya berteriak panik. Mereka segera membopong David ke atas kasur. Ibunya cepat-cepat mengoleskan minyak kayu putih agar David segera sadar. Sementara ayahnya langsung menelpon dokter, meminta datang malam itu juga. Tak lama kemudian, David siuman. Beberapa menit setelah itu, dokter pun tiba dan memeriksa kondisi David dengan teliti. Menurut dokter, tidak ada kelainan apapun. Semua kondisi David dinyatakan sehat. Ia hanya diberi vitamin. Dok, gimana keadaan anak saya? Tanya ibunya cemas. Tidak apa-apa bu, sepertinya hanya kecapean. Butuh istirahat saja, jawab dokter. Ini, saya berikan resep vitamin ya. Iya dok, terima kasih, ucap ayah David. Sama-sama. Kalau begitu, saya pamit pulang, ujar dokter sebelum pergi. Setelah dokter pergi, David masih tampak linglung. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Ibunya segera mengambilkan segelas air putih. Ini nak, minum dulu biar lebih tenang, ucapnya lembut. David perlahan meminum air itu. Setelah selesai, kedua orang tuanya kembali bertanya. Fit, kamu tadi kenapa? Iya Fit, kamu kenapa nak? Namun David justru terdiam, tatapannya kosong. Tiba-tiba ia berteriak histeris. Sheila, kamu di mana? Sheila siapa Fit? Tanya ibunya bingung. Kedua orang tuanya saling berpandangan. Malam itu, rasa takut mulai menyusup. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada anak mereka. Di sisi lain, Chandra yang kini kembali ke kampung halaman terlihat semakin murung, sering galau, gak bisa move on. Ia sering melamun, hampir tak punya nafsu makan. Tubuhnya makin kurus, rambutnya dibiarkan gondrong, kumis dan janggut tumbuh tak beraturan, acak-acakan. Ia benar-benar tak mengurus diri, karena hatinya belum sanggup menerima kenyataan bahwa tunangannya telah mengkhianatinya. Siang itu, Chandra duduk sendirian di belakang rumah, menatap kosong ke arah kebun. Pandangannya jauh, pikirannya entah melayang kemana. Tak lama kemudian, ibunya menghampiri. Kamu kenapa Tole? Tanya ibunya lirih. Chandra tak menjawab. Ia tetap diam, tenggelam dalam lamunannya. Tak berselang lama, Pak Imin, ayahnya, ikut datang. Mereka duduk di samping Chandra, mencoba menasehatinya dengan sabar. Dra, sudah ikhlaskan saja. Lupakan, lalekno.
mungkin Sela memang bukan jodohmu, ucap Pak Imin pelan. Iya le, sambung Budia. Kowe harus ikhlas dan sabar. Jangan terus-terusan seperti ini. Perjalanan hidupmu masih panjang. Masih 24 tahun loh kamu. Tapi Pak, Bu, aku masih belum terima. Suara Chandra bergetar. Aku sakit hati. Sakit banget. Ibu tahu perasaanmu, jawab Budia menahan haru. Tapi kamu harus belajar mengikhlaskan. Ibu selalu doakan kamu dapat jodoh yang tulus dan setia. Sudahlah Bu, aku sudah tidak tertarik sama wanita. Semuanya pengkhianat, ujar Chandra pahit. Dra, tegur Pak Imin tegas namun lembut. Kamu tidak boleh berpikir begitu. Di dunia ini banyak wanita baik. Jangan samakan semuanya hanya karena kamu dihianati satu orang. Terus aku harus gimana Pak, Bu? Kamu ubah dirimu, bangkit lagi. Ayo, semangat seperti dulu, kata Pak Imin. Lihat dirimu sekarang, Le. Tidak terurus, kamu jarang makan, rambutnya gondrong, tambah Budia. Aku memang tidak nafsu makan lagi, Bu, jawab Chandra singkat. Budia menghela nafas panjang. Hatinya terasa sesak melihat anaknya yang semakin tenggelam dalam kesedihan. Sementara itu di sisi lain, siang itu David duduk di teras rumahnya yang besar dan mewah. Ia melamun sendirian. Sesekali ia tertawa, lalu berbicara sendiri seperti orang kehilangan akal. Kedua orang tuanya hanya bisa menggelengkan kepala. Semakin hari, tingkah David semakin aneh. Di halaman rumah, tergeletak sebuah sapu lidi. Di mata David, sapu itu berubah menjadi sosok Sela yang berdiri sambil tersenyum kepadanya. Sela, ucap David dengan wajah berseri. Dari dalam rumah, kedua orang tuanya terkejut mendengar nama itu disebut. Mereka saling pandang, lalu mengintip ke arah teras. David bangkit dan menghampiri sapu lidi itu. Ia memeluknya erat, seolah memeluk tubuh Sela sungguhan. Pak, itu David ngapain meluk sapu lidi? Bisik ibunya ketakutan. Iya Bu, bener-bener anak kita ini. Jawab ayahnya tanpa sadar. Katanya sudah gila. Pak, jangan ngomong begitu, tegur sang ibu. Lihat sendiri Bu, saut ayahnya lirih. Masih memeluk Sela di pandangannya, David mengajak masuk ke dalam rumah. Ia membawa sapu lidi itu ke ruang tengah, lalu berdiri di hadapan orang tuanya. Pak, Bu, kenalin, ini Sela, ucap David bangga. David, kamu sadar, itu bukan Sela, itu sapu lidi, ujar ibunya dengan suara bergetar. Ini Sela Pak, Bu, pacar aku, bantah David. Sekejap kemudian, sosok Sela di tangannya lenyap. Yang tersisa hanyalah sapu lidi. David terperanjat dan melemparkannya. Loh, kok jadi sapu? Tadi Sela kok, gumamnya bingung. Sela siapa, Fit? Dari tadi kamu pegang sapu, jawab ayahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, David berlari masuk ke kamarnya. Dari dalam, terdengar teriakannya memanggil-manggil nama Sela. Sela! David lalu duduk di kamar, menatap kosong ke arah jendela, kembali tenggelam dalam lamunan. Di luar kamar, kedua orang tuanya berdiri terpaku. Rasa cemas dan takut semakin menekan dada mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang gelap sedang menggerogoti jiwa anak mereka. Malam harinya, David kembali terlelap. Namun kali ini, mimpi yang datang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam mimpinya, David berada di sebuah lembah yang sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kabut tipis dan udara dingin yang menusuk. Tiba-tiba, Sela muncul menghampirinya. Di tengah lembah sepi itu, Sela merayu David. Ia mengajak melakukan hubungan terlarang. David yang sudah lama terhasut dan dipenuhi nafsu, akhirnya menuruti ajakan itu. Namun saat hubungan badan itu berlangsung, tiba-tiba saja wajah Sela berubah, tubuhnya bergetar, lalu wujudnya menjelma menjadi sosok yang sangat menyeramkan. David sontak terperanjat. Ia langsung menghentikan perbuatannya. Jantungnya berdegup kencang saat sosok itu menatapnya dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Hati-hati, kau akan mati,
ucap sosok itu dengan suara berat dan dingin. Tidak, kamu siapa? Teriak David ketakutan. Belum sempat mendapat jawaban, sosok itu mendadak lenyap begitu saja. Lembah kembali kosong. David pun terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya, dadanya naik turun tak beraturan, jantungnya berdebar sangat kencang. Rasa takut membuatnya tak bisa memejamkan mata lagi malam itu. Tidak lama kemudian, kedua orang tuanya datang ke kamar karena mendengar teriakan David yang memecah kesunyian malam. "Fit, kamu kenapa? Ada apa, Nak?" Namun David yang ditanya justru tertawa-tawa sendiri. Tawanya terdengar aneh, kosong, nyaris seperti orang kehilangan akal. Sejak kejadian itu, kedua orang tuanya tak pernah jauh darinya. Mereka selalu mendampingi, takut terjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan malam-malam berikutnya, David terus diganggu. Bayangan, suara-suara aneh, dan bisikan-bisikan membuatnya hidupnya tak lagi tenang. Malam-malam berikutnya, saat itu, David duduk di ruang tengah bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. "David, David." Suara itu persis suara Sheila. David langsung terperanjat. "Hah, Sheila, kamu di mana?" teriaknya sambil berdiri. "Fit, kamu cari siapa?" "Tidak ada siapa-siapa, Nak," ucap ibunya panik. Namun David tak menghiraukan. Ia terus mencari ke sekeliling rumah. Hingga akhirnya ia naik ke lantai 2. Di sana, David melihat sosok Sheila berdiri di ujung lorong. "Sel," gumamnya pelan. Namun dalam sekejap, wajah sosok itu berubah. Kulitnya rusak, matanya hitam pekat, dan senyumnya melebar secara tak wajar. "Ah!" teriakan David menggema keras. "Ada apa itu, Pak?" "Ayo Bu, lihat." Kedua orang tuanya berlari ke lantai atas. Namun saat mereka sampai, David sudah tergeletak di lantai. Sementara itu di tempat lain, Chandra juga mulai merasakan gangguan, seolah ada balasan dari apa yang telah ia lakukan. Malam itu, Chandra berada di kamarnya, sibuk memainkan ponsel. Tiba-tiba bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Chandra terkejut, tubuhnya merinding. Pada saat bersamaan, terdengar suara tawa perempuan mengikik, lirih namun jelas. Dengan panik, Chandra langsung menarik selimut dan menutup seluruh tubuhnya. Angin dingin berembus kencang masuk ke dalam kamar, membuat tirai bergoyang pelan. Beberapa saat kemudian, Chandra memberanikan diri mengintip. Di pojok kamar, berdiri sesosok wanita. Rambutnya panjang menutupi wajah. Saat ia mengangkat kepala, tampak wajah yang rusak dan menyeramkan. Chandra menjerit ketakutan. Pandangannya menggelap. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia pingsan hingga pagi menjelang. Malam itu bukan hanya David yang diteror. Chandra pun mulai membayar harga dari dendam yang ia lepaskan. Singkat cerita, malam berikutnya, David kembali didatangi sosok Sheila di dalam kamarnya. Dalam pandangannya, Sheila terlihat begitu cantik, lembut, dan menggoda. Tanpa curiga, David menghampiri sosok itu lagi, memeluk dan menciumnya lagi dengan penuh nafsu. Kejadian itu berulang-ulang kali. Yang ia peluk hanya gagang sapu yang tergeletak di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, sosok Sheila di hadapannya perlahan berubah wujud lagi. Wajahnya kembali mengerikan, dipenuhi luka dan darah. David tersentak, pelukannya terlepas. Ia berteriak keras ketakutan. "Ah!" Sosok wanita itu mengejarnya. David berlari keluar kamar dengan panik. Pikirannya kacau. Ia berusaha turun dari lantai 2 tanpa menyadari langkahnya sudah tak terarah. Kakinya terpleset dan bruk. Tubuh David terlempar dan terguling jatuh dari tangga. Kepalanya membentur anak tangga berkali-kali. Darah mengalir deras, membasahi lantai. Malam itu kedua orang tuanya masih terlelap. Tak ada satupun yang menyadari apa yang terjadi pada David. Keesokan paginya, rumah itu mendadak gempar. Ibu David yang pertama kali bangun sontak menjerit histeris saat melihat anaknya terkapar di bawah tangga. Tubuhnya berlumuran darah. "Pak, Bapak, sini Pak." Bapaknya berlari keluar kamar. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa denyut nadi David. Wajahnya langsung pucat. David telah meninggal dunia. Hari itu juga jenazah David dimakamkan. Ketika proses pemandian jenazah, pemandi jenazah bergidik ngeri. Di sekujur tubuh David muncul bintik-bintik merah bernanah, mengeluarkan cairan bercampur darah
dengan bau busuk menyengat. Astaghfirullahaladzim, gumam pemandi jenazah itu ketakutan. Kabar kondisi jenazah David disampaikan kepada kedua orang tuanya, membuat mereka semakin terpukul. Sheila yang mendengar kabar kematian David datang bertaziah bersama Naili. Ia terkejut, tak menyangka David meninggal dengan cara seperti itu. Tak seorang pun tahu penyebab pasti kematian David. Baru setelah pemakaman, kedua orang tuanya teringat CCTV yang terpasang di rumah. Mereka pun memeriksa rekamannya. Dalam rekaman itu terlihat David berlari menuruni tangga dengan wajah sangat ketakutan, seolah dikejar sesuatu. Namun di layar CCTV tak terlihat apapun selain David seorang diri. Sementara itu Chandra juga tak pernah hidup dengan tenang. Teror terus menghantui dirinya. Suatu malam, Chandra duduk termenung di teras rumah. Tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas di sudut matanya. Saat ia menoleh, bayangan itu berhenti di atas pohon depan rumah. Perlahan wujudnya berubah menjadi sosok wanita dengan wajah hancur, dipenuhi darah. Chandra menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya ambruk pingsan di teras. Bruk. Pak Imin dan Budia bergegas keluar rumah. Setelah mendengar teriakan itu, mereka panik melihat Chandra tergeletak tak sadarkan diri. Chandra segera dibopong ke dalam rumah. Budia mengolesi hidungnya dengan minyak kayu putih. Beberapa saat kemudian, Chandra sadar dan diberi teh hangat manis. Karena teror tak kunjung berhenti, Chandra akhirnya jujur kepada orang tuanya. Pak, Bu, sebenarnya setiap malam aku selalu diteror sosok-sosok menyeramkan. Kenapa bisa begitu, Ndra? Tanya Pak Imin. Aku mau jujur, tapi Bapak Ibu jangan marah ya. Kamu mau jujur soal apa? Timpal Budia. Aku menyantet selingkuhan Sheila, Pak. Aku dendam sama sakit hati, Bu. Mungkin ini balasannya. Budia menutup mulutnya terkejut. Astagfirullah. Ibu tidak menyangka kamu berbuat sejauh itu. Bapak juga kecewa, Ndra. Itu dosa besar, ucap Pak Imin dengan suara berat. Aku sadar aku salah. Aku mohon panggilkan Ustadz. Aku mau bertobat. Aku tidak mau diteror lagi. Sejak saat itu, Ustadz dipanggil untuk membantu Chandra. Ia dibimbing bertobat dengan sungguh-sungguh dan memutus semua urusan gelap masa lalunya. Perlahan, teror itu menghilang. Chandra pun mulai menata hidupnya kembali, melupakan Sheila dan kembali bekerja di Cikarang, Jawa Barat. Tamat. Jagalah perbuatan, karena tanpa sadar kita bisa melukai hati orang lain. Jangan sampai sakit hati membuat kita menempuh jalan yang menyimpang dari agama. Dendam hanya akan melahirkan petaka. Biarkan setiap perbuatan mendapatkan balasannya sendiri. Selesai. Wen Antoni pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya.